ada dalam hudur. Bagaimana dia hadir dan ada, inilah kebenaran tertinggi. Tapi kalau dia hanya berupa sebuah pengakuan, bukan nyata ada dan hadir, maka ini bukan mencapai kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Seseorang harus mengalami masa hulul. Hulul itu adalah sesuatu wujud yang boleh dilihat hanya dalam wujud Tuhan. Halal, dia halalkan dirinya untuk dilihat seperti manusia. Ini namanya sifat hulul. Jadi dua sifat ini, hudur dan hulul, inilah yang akan menjadi pokok bahasan. Sesungguhnya di mana dasar seseorang atau dalam makom tasawuf tauhid ada penamaan bahwasan manusia itu adalah hakikatnya Tuhan, hakikatnya Allah. Dari mana kita bisa menyatakan? Sementara kalau kita melihat diri kita, kita tetap mengatakan itu adalah umat bernama manusia. Sementara kodrat manusia itu sendiri tidak ada sama sekali di dalam sebutan manusia atau umat. Baik dari sisi kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu semuanya adalah hakikat sifat bagi Tuhan, kodrat bagi Allah. Jadi tidak ada penamaan atau kenyataan kodrat umat. Tapi di mana Allah memberikan suatu kebebasan, yaitu dinamakan prasangka. Aku dalam prasangka hambaku. Nah, bagaimana yang dikatakan kita bisa menyatakan diri ini hakikat Allah? Memang kalau kita bicara atau menyampaikan itu sangat mudah. Tetapi pengakuan hati, pandangan yang nyata sebetulnya tidak semudah pengakuan yang diucapkan. Di sini ma'rifat bukan membedakan. Ma'rifat ini adalah suatu wujud yang mana sebuah wujud yang berhak hanya untuk terlihat, tidak suatu yang melihat. Nah, inilah perbedaan. Jadi bagaimana kita menyatakan kebenaran zahir ketuhanan, zahiru Rabbi, dan bagaimana kita mengatakan ada keumatan. Di sini harus nyata dalam suatu tingkah. Dalam satu tingkah ketuhanan, aku dalam masa Tuhan bertingkah dalam ketuhanan dan berbuat dalam keumatan. Ini perbuatan diriku sendiri. Ini yang dikatakan ahad. Jadi kalau kita melihat zahiru Rabbi, jujur seseorang sangat sulit hatinya, pandangannya melihat dirinya, yaitu zahirnya Allah. Ini tidak mudah. Harus ada dasar-dasar tajalli pandang, tajalli rasa, dan pengakuan fana. Harus nyata di dalam suatu perbuatan rasa. Ini juga penglihatan yang dimaksud di sini, melihat zahiru Rabbi, memang sesuatu yang mudah diucapkan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat wujud daripada diri ini adalah zahiru Rabbi. Pengakuan itu sangat jauh dari kebenaran. Kebenaran ini tidak perlu diakui, dia sudah benar. Tetapi kalau ada pengakuan, berarti kebenaran itu belum mutlak. Ini yang dikatakan kebenaran. Nah, sekarang siapa wujud diri ini sebenarnya? Nah, ini perlu kita pahami dalam cara menyikapi dalam makom ketuhanan.
Dalam makom ketuhanan dan keumatan sudah ada ketentuan kutsinya, yaitu zahiru rabbi wal batinu abdi. Mana yang dikatakan batinul abdi? Seseorang memandang zahiru rabbi adalah zahirnya Allah. Jadi bagaimana kita bisa mendatangkan kebenaran dari kalam-kalam yang memandang zahirnya Allah? Di sini zahiru rabbi tidak ada lagi yang zahir melainkan Tuhan itu sendiri. Ini dinamakan zahiru rabbi. Jadi dalam laksana batinul abdi adalah batin yang tidak memiliki sifat zahir. Ini namanya adalah umat batinul abdi. Ini yang dikatakan terjadinya keputusan pandangan terhadap zahiru rabbi apabila memandang itu batinul abdi, batin yang mengabdi, yang bertuhan. Apa yang dikatakan batin yang mengabdi? Batinul abdi itu tidak memiliki sifat zahir dalam memandang, tetapi menjadi pandangan itu sendiri. Ini yang dikatakan wujud pandang. Wujud pandang ini disebut dengan nur ma'in. Jadi tidak siapa yang memandang, tetapi adalah sebuah diri pandang. Ini yang dikatakan ma'rifat. Ma'rifat adalah diri pandang. Jadi yang dilihat apabila batinul abdi, memang batin itu semata-mata adalah batin yang berdiri, maka yang dilihat zahiru rabbi tadi sudah nyata di dalam sifat ketuhanan. Kenapa? Kalau orang merasa tiada, maka dia merasa ada. Yang dia pandang itu adalah Tuhan. Tapi kalau dia merasa ada, maka yang dia lihat itu adalah sesosok manusia yang tidak ada sifat Tuhannya. Ini kalau dalam daya pandang itu tidak memiliki suatu keputusan batinul abdi. Jadi batinul abdi. Jadi kalau kita melihat zahiru rabbi, maka batinul abdi ini adalah nur ma'in. Artinya dia berdiri berwujud pandang. Maka tidak ada yang zahir dari batinul abdi. Dia tidak melihat siapa dirinya, tapi dia melihat zahirnya Allah. Karena diri dia adalah diri tiada. Maka dikatakan zahiru rabbi itu adalah diri yang ada. Ini adalah perbuatan tajalli pandang. Tetapi apabila seseorang tidak mengalami proses zahiru rabbi, ini adalah adanya terjadinya lapisan atau dinding-dinding yang berupa hadas bagi pandang. Apa berupa hadas bagi pandangan? Adanya ego dalam memandang. Kalau ego dalam memandang, yang dia pandang adalah dirinya. Begitu juga dengan pikiran, logika. Kalau logikanya terlibat dalam memandang, maka yang dia pandang adalah dirinya. Begitu juga dengan keinginan atau nafsunya. Apabila dia bernafsu memandang, maka diri pandang ini akan menjadikan yang dia pandang itu adalah dirinya. Tetapi kalau yang memandang ini adalah diri pandang, maka yang dipandang itu adalah zahiru rabbi. Nah, ini batinul abdinya. Maka wujud zahir ini adalah salah satu tauhid sahadah yang mana seseorang bisa langsung, yaitu melihat zahirnya Allah.
Ini yang dikatakan kajian sifat. Kalau kajian sifat tauhidnya berkodrat kepada tasawuf. Tasawuf itu adalah menentukan tiada yang maujud melainkan wujud Allah semata. Disebut dengan la maujudun ilallah. Jadi kalau kita sudah melihat zahirnya Allah, yang bisa mampu melihat zahirnya Allah adalah batinul abdi. Mana yang dikatakan batinul abdi? Berdiri dirinya pandang, yaitu memandang zahirnya Allah. Maka disinilah timbul penjagaan siapa diri yang memandang, itu yang dikatakan diri ihsan. Dan siapa yang dia pandang, itulah diri Rabb. Zahiru Rabbi, zahirnya Allah, anutan daripada semua insan. Ini yang dikatakan zahiru Rabbi. Maka disinilah ihsan, memandang kepada keinsanannya, karena uluhiyah daripada semesta. Jamaah para hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ibarat dalam melaksanakan hakiki yang dikatakan ahyan sabitah, ibarat sebuah diri tapi diri tak terlihat. Dan dilihatlah sebuah wujud dalam wujud ayan karajiyah. Apa yang dikatakan ayan karajiyah adalah sesuatu yang terlihat. Ini namanya ayan karajiyah. Jadi yang memandang dan yang dipandang, ini adalah diri sabitah memandang wujud ayan karajiyah. Apa yang dikatakan ayan karajiyah? Sesuatu yang terlihat. Siapa yang dikatakan ayan sabitah? Adalah kehalusan atau diri al-haq yang memandang. Ini konsepnya batinul abdi, zahiru rabbi. Ini terjadi dalam kehidupan. Apabila sebuah kehidupan ini telah berkonsep ketuhanan, maka dia mengikuti diri pandang, selalu mengikuti kemana zahiru rabbi tadi di dalam menjalankan kehidupan. Tetapi kalau ini tidak selalu berdampingan, maka lapisan-lapisan yang mengganggu, dinding-dinding daripada hijab yang mengganggu, berarti yang terjadinya hadas pandangan tadi, timbulnya sifat ego, timbulnya sifat akal yang menjadikan yang dia pandang ini adalah sebuah wujud yang telah diberikan penamaan, yang telah diberikan gelar, maka jatuhnya keumatan ketuhanan dalam makom keumatan. Harusnya keumatan ini menatap ketuhanan dalam sifat zahir. Ini yang dikatakan wujud diri yang sebenarnya. Wujud diri yang sebenarnya adalah diri yang memandang zahirnya Allah. Jadi kalau kita sudah bisa mendirikan sifat zahiru rabbi batinul abdi, maka terpeliharalah sebuah kodrat yang dikatakan kodratnya semata. Ini yang dikatakan kodrat aku, kodratnya Allah, kodratnya Allah semata. Ini yang dikatakan sebuah diri sejati, kodrat sejati. Sejati itu sebuah wujud pandang, tidak lagi ragu melihat zahirnya Allah yang berwujud hulul, menghalalkan diri untuk dilihat, dan yakin dengan hudur wawasan ini adalah sebuah kehadiran, bukan seseorang yang dilahirkan, bukan seorang yang diciptakan. Ini adalah kehadiran dalam keikhlasan, hudurnya dan hululnya Tuhan yang berasma akan Allah. Inilah pokok daripada zahirul rabbi dan batinul abdi. Jadi kalau kita sudah paham nafnya, jadi nafnya inilah yang akan menjadi ghaibiyah, sebuah asal usul tak terlihat. Ini tak terlihat dalam arti kata tak berasal dari apa yang ada di bumi dan dari apa yang ada di langit.
maka mendapatkan zahirnya Allah. Apabila kita telah mampu di makom tiada, maka wujudlah ada sifat Tuhan. Adanya zahir Allah dengan tiadanya zahir daripada yang melihat umat. Jadi batinul abdi bukan seseorang yang melihat Tuhan, tetapi sebuah pandangan yang berdiri yang tidak mendirikan zahir, dan dia melihat zahirnya Allah, bukan dia memiliki sebuah zahir. Batinul abdi wala nala zahiru wala zahiru wa anati fil batinu. Sebuah zahirku dan batinku, zahir dan batin itu adalah aku juga. Inilah yang dikatakan sifat sahadat, sahadah dan ahad. Insya Allah dalam mendirikan ibadah sahadah adalah orang yang selalu menatap zahirnya Allah, dan dia adalah diri pandang yang dikodratkan sebagai batin yang mengabdi, disebut dengan an. Dengan demikian kita sudah bisa mendirikan dan belajar memahami di dalam menjalankan kehidupan di dalam